Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pamela Sandra Amelia Ginting dengan NIM 1031124300152. Di sini saya akan menjelaskan tugas kalkulus sub CLO 3.1.3. Jadi soal yang pertama itu, di sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh RT sama dengan sin I plus cos T plus T kuadrat min 3T plus 2, dimana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih besar daripada 0. Jadi kita buat dulu turunan sama dengan Vt itu sama dengan kecepatan, RT sama dengan cos T itu dibuat sama dengan X, min sin T kita buat sama dengan Y, T plus sama dengan 2T min 3 kita buat itu menjadi Z. Maka kita buat, karena ini yang mau dicari, jadi kita buat ZT sama dengan 2T min 3. ZT sama dengan lebih kecil daripada 0, 2T sama dengan min 3 lebih kecil dari 0, 2T sama dengan lebih kecil dari 3, T sama dengan 3/2. Maka partikel pernah bergerak ke bawah pada 0 lebih kecil dari T lebih kecil dari 3/2. Nah, di sini kenapa 0 lebih besar daripada T? Karena di sini sudah ada ketentuannya bahwa T lebih besar sama dengan 0. Jadi kita buat 0 lebih besar daripada T. Karena kalau tidak, maka dia gak bergerak ke bawah. Jadi kita lanjut ke soal yang B. Apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Nah, di sini kita mencari nilai T pada setiap suku untuk Vt sama dengan 0. Berarti di sini kita harus mencari nilai T pada setiap suku. Di sini tadi kan sudah dicari kan 2T min 3 itu sama dengan 3/2. Jadi kita tinggal nulisin aja. Berarti kita harus mencari yang cos T sama sin T. Jadi cos T sama dengan 0, T sama dengan pi per 2, 3 pi per 2, sampai seterusnya. Nah, di sini sin T sama dengan 0, 9 T sama dengan 8, pi, 2 pi sampai seterusnya. Maka partikel tersebut tidak pernah berhenti bergerak ketika tersebut tidak ada nilai T yang sama. Dapat ya teman-teman, itu nilai T-nya nggak ada yang sama dari atas sampai bawah. Kemudian masuk ke soal yang C. Pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Nah, jadi kita buat di sini tuh ZT sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. ZT sama dengan 12 karena di sini udah dibuat di soal yang ketiga tadi itu pada ketinggian 12. Jadi T kuadrat sama dengan T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12. T kuadrat min 3T plus 2 min 12 sama dengan 0. T kuadrat min 3T min 10 sama dengan 0. Maka T min 5 dikali T plus 2 sama dengan 0. Maka kita dapat hasilnya yaitu T sama dengan 5 dan T sama dengan min 2. Maka pada soal sudah diberitahu bahwa T lebih dari 0, maka T yang kita ambil itu 5 agar mencapai 12 meter. Kemudian kita masuk ke soal yang D. Berapa kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Nah, di sini tuh sudah dibuat kecepatan Vt sama dengan cos I min sin T plus 2T min 3 pada ketinggian 12. Yang ketinggian 12 itu berarti yang sudah kita cari tadi yang di awal. Ketinggian tadi kita cari di awal yang sudah T-nya itu sama dengan 5. Maka kita mencari besar kecepatannya yaitu dengan rumus I kuadrat plus J kuadrat plus K kuadrat. Jadi kita norm V5, 5 nya itu udah berubah
karena dari T yang kita ketahui tadi. Norm V5 sama dengan akar cos 5 kuadrat plus min sin 5 kuadrat plus 7 kuadrat sama dengan akar 1 plus 49 sama dengan akar 50 m/s. Nah, yang ke E, pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan helix dan bergerak di sepanjang garis singgung dari helix, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Nah, maka jawabannya vektor arah garis singgung sama dengan yaitu arah vektor kecepatan. Maka vektor arah garis singgungnya adalah V5 sama dengan cos 5 min sin 5 plus 7K. Di sini kita masuk ke soal nomor 2, yaitu diketahui kurva berikut y sama dengan 0 jika x lebih kecil daripada 0 dan x pangkat 3 jika x lebih besar daripada 0. Maka A, tentukan nilai y aksen saat x sama dengan 0. Maka kita buat yang A itu dari turunan ke kiri, limit turunan kiri, yaitu sama dengan y sama dengan 0, y aksen sama dengan 0. Limit y aksen x 0 sama dengan 0. Nah, limit turunan kanan y sama dengan x pangkat 3, y aksen sama dengan 3x kuadrat. Limit x sama dengan 0, x menuju 0 sama dengan 0. Maka nilai y ada karena limit y sama dengan limit x menuju 0, y sama dengan limit x menuju 0, dan nilainya itu sama dengan 0. Nah, lalu yang B, tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Maka kita masukkan ke K sama dengan y double aksen per 1 plus y aksen tutup kurung 2 pangkat 2 tutup kurung 3/2 sama dengan mutlak 0 per 1 plus 0 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung 3/2. Maka sama dengan 0 per 1 plus 0 3/2. Maka sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Maka kelengkungan di titik 0,0 adalah 0. Jadi sekian video penjelasan saya mengenai tugas video kalkulus CLO3 1-3. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.